Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi serta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Karena atas nikmat dan karunia dari Allah lah, serta daya dan upaya dari Allah lah, kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju majelis ilmu yang merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin, yang telah menjadikan kita sebagai orang Islam. Dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam yang kita anut ini adalah agama yang hak, satu-satunya agama yang benar. Adapun selain Islam adalah batil, adalah sesat dan menyimpang. Maka dari itu kita patut bersyukur atas nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 33, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Quran, wa dinil haqq, dan agama yang hak, agama yang benar, itu agama Islam, agar dia menangkan agama tersebut atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dan ini merupakan prinsip akidah, keyakinan yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, yaitu meyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam.
Oleh karena itu, apabila ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, semua keyakinan itu benar, asalkan tujuannya satu kepada Allah, ketahuilah keyakinan tersebut adalah keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang sesat dan berisi kekufuran. Karena dengan tegas di dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya meridhoi agama Islam sebagai agama bagi kita semua. Dan begitu pula ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pilihan selain daripada Islam, keyakinan agama selain daripada Islam. Apabila ada orang yang beragama lain selain daripada agama Islam, maka itu akan ditolak, tertolak ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat kelak dia akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Begitu pula agama Islam yang kita anut ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan agama yang sempurna dan merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Hanya saja keislaman yang kita sandang ini, apakah benar-benar Islam yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar identitas yang melekat pada diri kita dikarenakan kita lahir dari rahim-rahim kaum muslimat, ibu-ibu kita, orang tua kita yang beragama Islam, sehingga kita menjadi muslim, akan tetapi tidak mengetahui hakikat Islam itu sendiri, akan tetapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Rasul yang membawa misi risalah Islam ini. Ini pertanyaannya. Silakan kita melihat kepada diri kita masing-masing. Semua yang ada di sini Muslim. Mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum Muslimin. Akan tetapi pertanyaannya, benar tidak Islamnya itu? Laksanakan tidak ajaran Islamnya? Akhlak perbuatannya sesuai tidak dengan syariat Islam? Perintah-perintah di dalam ajaran Islamnya dilaksanakan atau tidak? Larangan-larangan yang dilarang oleh Islam ditinggalkan atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Nampaknya kalau kita lihat dari zahir, ya, kebanyakan manusia yang ada di negeri kita ini, saya rasa masih jauh dari tuntunan Islam, di mana kesyirikan masih merajalela, perbuatan dosa dan maksiat masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Salat saja yang merupakan rukun Islam yang kedua, tiang agama,
masih banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sebelum kita menyinggung kitab Riyadhus Shalihin, saya ingin terlebih dahulu mengislamkan lagi orang Islam, mengembalikan kembali identitas kita sebagai kaum muslim, menyadarkan ya setiap kita akan Islam yang kita anut ini. Itu kenapa terjadi? Kenapa banyak orang Islam tapi perbuatan jauh dari agama Islam, jauh dari tuntunan Islam? Di antara sebab yang terbesar karena memang kurangnya ilmu tentang Islam itu sendiri. Kita akui dan kita sadari, kita belajar agama Islam ini berapa lama, di mana, bersama siapa? Ya kebanyakan orang ya, dia hanya melihat-lihat saja gitu dari orang sebelumnya, dari bapak nenek moyangnya, ya, hanya melihat-lihat saja dari seseorang yang dianggap tokoh. Ada yang memperoleh dari majelis ilmu, alhamdulillah. Itu pun kalau menghadiri majelis ilmu, ya. Dan bersyukurlah orang-orang yang bisa menempuh pendidikan, entah itu di pesantren, di sekolah, sehingga dia mengetahui Islam dengan sebenarnya. Tapi kebanyakan tidak seperti itu. Dia hanya terlahir dari keluarga muslim, lalu dikatakan oleh orang tua kepada anaknya, kamu itu muslim. Ya. Muslim itu ya sholat, pakai baju koko, pakai kopiah, itu saja. Baca Qurannya tidak bisa, salatnya masih salah-salah, amalan-amalan masih jauh dari Islam. Ya. Itu semua karena apa? Karena kurangnya ilmu. Dan kurang ilmu ya, itu diistilahkan ya, untuk orang yang kurang ilmu, ya orang tidak berilmu. Kalau bahasa Arabnya, orang yang tidak berilmu, tidak tahu, itu jahil namanya. Ya, jahil itu tidak selamanya untuk sesuatu yang negatif. Memang terkadang saya jahil ilmu kedokteran, tapi kan bukan berarti, mohon maaf, goblok, bukan. Tidak tahu maksudnya. Jadi kalau saya menggunakan istilah jahil, maksudnya tidak tahu, bukan ingin mencela, bukan. Mohon maaf, jangan dipahami seperti itu. Ini istilah bahasa Arab. Ya, makna jahil itu artinya tidak tahu. Kita melihat kebanyakan kaum muslim itu jahil akan agamanya, walaupun identitasnya Islam. Dan ini adalah sebuah penyakit. Ini adalah sebuah penyakit. Nabi SAW yang menyebutkannya, ya, bahwa kejahilan itu adalah penyakit. Dan ketahuilah, tidaklah ada suatu penyakit melainkan di sana ada obatnya. Obat kejahilan apa? Yaitu menuntut ilmu, belajar agama. Di antara yang kita lakukan saat ini, duduk menghadiri majelis ilmu. Jadi saat ini kita duduk di majelis ini adalah di dalam rangka untuk mengobati penyakit akut yang ada di dalam diri kita, yaitu apa? Kejahilan akan agama, ketidaktahuan akan agama. Mudah-mudahan dari permulaan malam hari ini menjadi sebab hidayah dari Allah bagi kita semua, untuk lantas kemudian kita bisa menjadi seorang muslim yang sejati, ya, yang melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, lalu istiqomah dan mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam yang sebenar-benarnya, melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus belajar ilmu agama?
Ketahuilah, apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapati begitu sangat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan penuh dengan kenikmatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam surat Ali Imran umpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula ayat-ayat yang lain banyak sekali. Jadi untuk supaya kita memperoleh surga, syaratnya harus apa? Harus jadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, di sana banyak sekali definisi dari para ulama tentang arti ketakwaan. Ya, dan definisi yang ya, banyak digunakan, dan ini definisi yang paling pas untuk ketakwaan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu ada dua hal di sana, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka kita adalah orang yang bertakwa. Hanya saja yang menjadi pertanyaan kembali di sini, apakah mungkin kita menjadi orang-orang yang bertakwa sementara kita tidak mengetahui apa itu perintah-perintah Allah? Apakah mungkin kita menjadi orang-orang yang bertakwa sementara kita tidak mengetahui apa itu larangan-larangan Allah? Tidak mungkin, mustahil. Maka dari itu perlu ilmu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Perlu kita menuntut ilmu, belajar agama agar kita mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita amalkan. Perlu kita menuntut ilmu agama agar kita mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tinggalkan. Tanpa ilmu tidak mungkin kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan boleh jadi ada di antara manusia yang menganggap bahwa dirinya sudah melaksanakan perintah Allah, tapi ternyata tidak. Dia menganggap dirinya sudah melakukan kebaikan, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena perbuatan yang dia lakukan bukan dibangun di atas dasar ilmu, tapi hanya sekedar perasaan semata, hanya sekedar ikut-ikutan semata. Padahal hal tersebut tidak diperintahkan Allah, padahal hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula boleh jadi ada di antara manusia yang melakukan suatu perbuatan dianggap baik padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ada di antara manusia menganggap bahwa hal tersebut dilarang padahal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya dia membenci kebenaran karena tidak tahu ilmu, tidak tahu petunjuk, tidak tahu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah di dalam agama Islam yang mulia ini, seseorang tidak akan dianggap sah dan benar amalannya kecuali apabila amalan tersebut dibangun di atas dasar ilmu. Amalan yang dibangun di atas dasar kejahilan, ketidaktahuan, ini tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam
Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya beliau membawakan sebuah bab, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab keharusan berilmu sebelum berucap dan beramal. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang tidak dibangun di atas dasar ilmu ini akan jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini membawa Nabi SAW membawa wahyu, risalah, syariat-syariat agar disampaikan kepada kita manusia, kaum muslimin, ya, agar kita melaksanakan syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi ini adalah syariat yang ditetapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan. Maka dari itu kita harus mencari, mengetahui syariat-syariat tersebut apa, dengan cara menuntut ilmu. Syariat-syariat tersebut bentuknya apa? Syariat-syariat tersebut bentuknya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana wahyu ini, Al-Quran dan hadis ini lantas kemudian digali, difahami ya oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama dari kalangan tabi'in, ya, dikeluarkan hukum-hukumnya, faidah-faidahnya, sehingga mudah untuk kita fahami dan kita amalkan. Inilah tugas kita, mencari ya dalil-dalil tersebut dan penjelasan dari para ulama terdahulu kita. Ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan yang seterusnya yang mengikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya. Jadi bukan sembarangan ulama juga, tapi ulama-ulama yang memang pewaris para nabi, yaitu para sahabat Nabi yang hidup segenerasi dengan Nabi. Kemudian ulama-ulama berikutnya yang mengikuti cara memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana para sahabat Nabi SAW memahaminya. Karena itulah yang memang diisyaratkan oleh Nabi SAW kepada untuk kita ikuti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelaslah bahwa menuntut ilmu agama merupakan sesuatu yang harus untuk kita laksanakan. Maka dia tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, dan hadisnya adalah hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi bukan sunnah lagi, Pak. Ya, ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu agama. Ya. Jadi artinya kalau kita enggan untuk menuntut ilmu, ya ilmu agama, kita bisa berdosa. Karena akibatnya kalau kita tidak menuntut ilmu agama, banyak perintah-perintah Allah yang kita akan tidak ketahui. Banyak larangan-larangan Allah yang akan kita tidak ketahui. Yang boleh jadi ketidaktahuan tersebut menyebabkan kita melalaikan perintah Allah dan melakukan larangan-larangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping memang menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, menuntut ilmu agama juga memiliki banyak keutamaan.
memiliki banyak fadilahnya. Di antaranya keutamaan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk lantas kemudian mau untuk menuntut ilmu kembali ya setelah kajian ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dengannya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu agama itu adalah jalan menuju surga. Ya, jalan yang ditempuh ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan di sini bisa maknawi dan bisa hissi. Maknawi itu suatu yang maknawi yang tidak nampak seperti kita membaca, mendengarkan audio dan seterusnya, menulis. Ya, adapun yang hissi kita berjalan kaki dari rumah ke sini. Ini jalan kita tempuh di dalam rangka menuntut ilmu. Jalan-jalan ini ya menyimak kita, mendengar kita, melangkahkan kaki kita, menulis kita, ini akan menjadi sebab Allah mudahkan jalan bagi kita untuk menuju surga. Kalau ditanya nih setiap kita, mau tidak masuk surga? Pasti mau. Ya, kalau ada yang menjawab dengan jawaban lain, ini tanda tanya, berarti akalnya kemana gitu kan? Setiap kita menginginkan surga. Tahu tidak? Surga itu ada jalannya loh. Kalau kita dari Sukabumi mau ke Tenjolaya, itu ada jalannya. Ya, bisa dicari di Google Map. Di sini kita ingin ke surga. Kalau ingin sampai kepada tujuan kita yaitu surga, kita harus tempuh jalan tersebut agar kita sampai kepada tujuan kita yaitu surga. Apa jalan surga? Yaitu menuntut ilmu. Jadi kalau orang tidak mau menuntut ilmu, berarti dia tidak menempuh jalan menuju apa yang dia cita-citakan. Kira-kira sampai tidak ke surga? Gak bakal sampai, mustahil. Mustahil. Orang yang tidak mau belajar agama akan masuk ke dalam surga, mustahil. Jauh dari harapan. Kenapa demikian? Karena tadi kembali, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu isinya perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui perintah-perintah Allah sehingga dilaksanakan, mengetahui larangan-larangan Allah sehingga ditinggalkan, caranya apa? Ya kita harus mengetahui apa itu perintah, kita harus mengetahui apa itu larangan lalu kita tinggalkan. Dan itu akan diketahui hanya apabila kita mau menuntut ilmu. Ya, maka jelas di sini menuntut ilmu jalan menuju surga, karena dari sini nanti ya antum atau kita semua akan mengetahui perintah-perintah Allah lalu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari sini kita akan mengetahui larangan-larangan Allah lalu kita tinggalkan. Dan itulah hakikat ketakwaan. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan menuntut ilmu dan hadis-hadis yang kita sebutkan ini adalah intisari dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di dalam kitab Al-Ilm, yaitu sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan baginya, ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham akan agamanya. Orang itu ada yang memang Allah takdirkan agar
memperoleh kebaikan. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan agar memperoleh keburukan. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, tandanya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham akan agamanya, faham tentang agama Islam yang dia anut. Dan seseorang tidak mungkin akan memahami agamanya, ya agama Islam ini, kecuali apabila dia mau belajar, kecuali apabila dia mau menuntut ilmu agamanya. Jadi di sini sekali lagi hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita akan faham akan agama kita. Tatkala kita faham akan agama kita, maka ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mafhum mukhalafah dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin di dalam kitab Al-Qawi Al-Matin, syarah kitab Arba'in Nawawiyah. Kalau begitu, ya, apabila ada orang-orang yang tidak faham akan agamanya, tidak mau menuntut ilmu agamanya, berarti orang tersebut adalah orang-orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Maka dari itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bergembira apabila ada di dalam diri kita kecintaan terhadap ilmu agama. Apabila ada di dalam diri kita rasa senang tatkala mendengarkan kajian ilmu agama. Apabila membuka HP yang dibukanya channel-channel dakwah, artikel dakwah. Apabila menonton televisi, senangnya menonton ya televisi yang berisi ilmu agama. Apabila membaca buku-buku berisikan ilmu agama. Apabila berteman dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama yang kuat. Apabila berbicara seputar agama. Kalau seperti itu keadaan seseorang, ini adalah kabar bergembira ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Sebaliknya, apabila ternyata ya kita mendapati diri kita ini malas untuk menuntut ilmu, panas kalau mendengar kajian agama, tidak senang kalau dinasehati, bosan rasanya duduk di majelis ilmu, hati-hati. Ini tanda buruk. Khawatir kalau kita termasuk dari golongan orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sudah ada tanda bahwa kita masuk untuk salat Isya. Mungkin kita stop dulu untuk dikumandangkan azan, lalu kita lanjutkan. Setelah itu kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insya Allah untuk kita memulai kajian kitab Riyadhus Shalihin ini kita akan mulai di pekan depan. Ya, untuk saat ini adalah mukadimah. Ya, memotivasi setiap kita agar bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Ya, ada suara yang terlalu tinggi. Ya, ada kata-kata yang tidak sopan. Ya, dan ada kesalahan yang kami lakukan, itu sepenuhnya adalah kesalahan dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Apabila ada kebenaran, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Andi Hidayat Elsen yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus selanjutnya, insya Allah sedikit pengumuman Bapak Ibu, ada sosialisasi program Mahad Tahfidz